Majelis Ulama Indonesia atau MUI memulai kegiatan standarisasi dai atau sertifikasi dai. Visi dan koordinasi dakwah menjadi bahasan dalam kegiatan tersebut. Secara garis besar, materi yang akan dibahas dalam kegiatan sertifikasi dai meliputi wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, Holil Nafis, menyatakan materi wawasan kebangsaan yang akan dipaparkan berisi kesepakatan kebangsaan atau Al-Ittafaqat Al-Wathaniyah yang berarti negara kesatuan Indonesia sesuai ajaran Islam sudah final dan mengikat. Cinta tanah air adalah bagian dari iman sehingga membela negara adalah bagian dari implementasi beragama Islam. Sertifikasi dai dilakukan untuk menyatukan persepsi dan langkah dakwah dalam mengembangkan ajaran Islam dan memperkuat kesatuan bangsa. Kita memperhatikan prinsip-prinsip di dalam berdakwah, memberikan solusi bukan sekedar aksi. Ya, jadi Anda itu jangan sampai masalah yang ingin diatasi itu malah nggak teratasi. Ya, sudah bergabung melalui sambungan telepon di Metro Siang Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Holil, standar dai yang diinginkan oleh MUI seperti apa? Prakteknya nanti akan seperti apa sertifikasi ini? Pertama, kita sudah memulai kemarin tanggal 18 itu. Jadi yang kita inginkan adalah dakwah di Indonesia di bawah koordinasi MUI menjamin bahwa yang disebarkan adalah Islam wasati, Islam yang moderat, Islam yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, juga tidak radikalisme dalam arti ya terorisme, dan juga tidak liberalisme, tetapi menjadi umatan wasato, pemahaman Islam yang dilakukan oleh umat yang tengah, yang moderat itu. Yang kedua, tentunya ingin kita membangun kesepakatan juga bahwa NKRI adalah suatu yang sudah final dan mengikat bagi kita. Dan kita bersama-sama dengan peradaannya adalah mengisi kemerdekaan, tidak mempertentangkan agama dengan kebangsaan. Yang ketiga tentunya kita ingin menyatukan langkah berkenaan dengan bagaimana efektivitas dakwah melalui metode yang kita lakukan. Pada arti pokoknya adalah kita ingin tasbiyatul afkar wa tansikul harokah. Kita ingin menyamakan persepsi di dalam dakwah sekaligus juga mengkoordinasi langkah-langkah dakwahnya. Baik, jadi siapa targetnya? Apakah calon dai atau termasuk juga dai yang sudah eksis, yang sudah terkenal ini? Yang pertama memang kita melakukan kepada dai yang sudah eksis di masyarakat agar di bawah satu koordinasi yang sementara ini kadang-kadang mereka hanya menginduk kepada organisasinya masing-masing. Oleh karena itu ormas-ormas yang tergabung di bawah MUI kita disatukan dalam satu tenda besar, yaitu di bawah dakwah MUI. Existing orang yang sudah ada di masyarakat. Jadi kita ada 3 metode. Yang pertama bagi mereka yang sudah dikenal, kiai besar, tentunya kita diminta kesepakatan untuk bersama-sama di dalam koordinasi dakwah MUI. Bagi mereka yang eksis di masyarakat, tetapi kita membutuhkan pemikiran dan penyamaan persepsinya, kita lakukan orientasi seperti kemarin hanya sehari penuh sampai malam. Yeah. Tapi bagi pemula nanti bisa sampai 3 hari, 5 hari untuk melakukan orientasi di 3 materi tadi, yaitu keislaman yang wasati, yang moderat, dan juga berkenaan dengan paham kebangsaan, dan yang ketiga adalah menyatukan di dalam langkah-langkah atau metode dakwahnya. Jadi nanti ada 3 model itu. Ya, Pak Holil, jadi MUI melihat masih ada dai-dai sekarang yang sudah eksis, yang masih berada di luar koridor kebangsaan NKRI kah? Tentunya ada sebagian dari, karena kita memang bebas orang mau berdakwah tergantung pada yang mengundangnya. Oleh karena itu ada yang memang ustadz beneran, ada yang ustadz dijadikan karena lagi tren di masyarakat lalu dia berprofesi sebagai ustadz padahal tidak mumpuni secara keilmuan. Ada juga yang memang cara berpikirnya itu masih tidak moderat dan seringkali membenturkan agama dengan kebangsaan, bahkan barangkali ada ideologi yang bertentangan dengan NKRI. Oleh karena itu yang di bawah MUI yang sudah tergabung dalam proses standarisasi, dalam arti nanti dai itu akan direkomendasi oleh MUI, apa yang disampaikan dan apa yang menjadi tindakannya adalah menjadi tanggung jawabnya MUI. Dari para dai ini kita menyatukan langkah, mereka harus membawa Islam wasati, mereka harus mengakui NKRI, mereka harus menyebarkan cara-cara dakwah yang damai, yang santun kepada masyarakat dan inspiratif. Artinya tidak ada ruang juga untuk dai-dai yang masih membenturkan antar agama yang eksis dan diakui oleh pemerintah.
Ya tentunya kan begini, kita dalam rangka standarisasi tidak berarti melarang orang yang belum mendapat sertifikat atau rekomendasi dari MUI. Jadi yang kami memberikan standar ini adalah orang-orang yang ketika nanti bergabung menjadi tanggung jawab MUI. Bagi orang yang belum bergabung atau tidak bergabung dengan MUI, tidak ada masalah, silahkan berceramah, tidak kami melarangnya. Tetapi MUI tidak ikut bertanggung jawab secara langsung kepada dia, kepada ustadznya atau kepada da'inya atau kepada mubalignya, ia tanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, bagi lembaga keagamaan, institusi pemerintah atau swasta atau masyarakat, ketika menggunakan da'i yang dapat rekomendasi dari MUI, maka MUI punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membina dan juga tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Tetapi ketika menggunakan da'i atau mubaligh yang tidak direkomendasi oleh MUI, maka MUI mungkin memberi binaan tetapi tidak secara langsung MUI bisa melakukan pembinaan atau pengawasan, bahkan barangkali teguran. Karena Jadi itu kemarin kalau masih ada dai yang bandel, katakanlah begitu, tidak mau diajak untuk ikut memegang sertifikasi MUI ini, ya MUI tidak bertanggung jawab begitu akan eksistensinya. Iya, kami tidak memaksa, kami tidak juga melarang mereka berdakwah. Cuman MUI tidak bertanggung jawab karena di akhir tes kemarin semalam ketika tes untuk kelulusan dari para peserta sekitar 70-an orang, 75 orang itu diantaranya adalah menandatangani fakta integritas. Dari 7 poin itu diantaranya adalah ya tentu menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat dan juga menyampaikan sesuatu yang menjalin ukhuwah Islamiyah, dan jangan sampai ada yang melawan terhadap NKRI yang sudah final ini. Yang terakhir adalah siap dibina, dipanggil, bahkan ditegur. Bahkan mungkin rekomendasinya dicabut ketika itu sudah tidak lagi sesuai dengan koridor pedoman dakwah yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Masalahnya Pak Holil, dakwah ini sekarang bebas bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Ada media sosial di situ, ruang yang kerap kali ini luput dari pantauan pemerintah atau mungkin juga MUI sendiri. Itu bagaimana? Ya memang kita ini sekarang di masa post-truth, di era post-truth ini banyak orang yang bikin opini sendiri dan mencipta dirinya sebagai ustadz. Oleh karena itu di tengah kekaburan siapa sebenarnya, kepada siapa kita mencari kebenaran, mencari referensi, kita memberikan referensi yang prudent, kita memberikan referensi yang bisa dipercaya oleh masyarakat melalui lembaga MUI yang itu bisa diakses oleh kita semua. Nanti kita akan publikasi nama-nama yang sudah dapat sertifikat itu di aplikasinya dakwah MUI yang orang bisa mengakses siapa saja, keahliannya siapa, pengalamannya apa, sehingga orang bisa mengambilnya. Karena sementara ini selain kita melakukan himayatul ummah atau menjaga ummah dan menjaga negara dari pikiran-pikiran sesat dan akidah-akidah yang batil itu, kita juga menjawab permintaan dari berbagai masyarakat dalam dan luar negeri tentang, Pak, ini dai bermasalah atau enggak? Nih, Pak, dai benar apa enggak lah? Daripada kami menjawab satu persatu, maka kami melakukan standarisasi. Silahkan masyarakat memilihnya, silahkan masyarakat untuk mengundangnya dari orang-orang yang dianggap cocok, dari orang-orang yang sudah mendapat rekomendasi dari MUI. Baik, terima kasih Pak Holil Nafis atas waktunya di Metro Siang.